perencanaan melihat kondisi mulai dari 2020 menuju 2021. Jangan kondisi di 2020 ditutup buku, kita buka kondisi 2021 dengan kondisi yang baru. Akhirnya yang lama tidak terselesaikan, yang baru pun amburadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat anggaran, ketemu lagi pada diskusi kita di channel anggaran kita. Hari ini kita kedatangan tamu Ibu Adi Hartati. Bu Adi Hartati, apa kabar Bu Adi? Alhamdulillah. Dan kedua, kita kedatangan juga, bukan kedatangan, tapi tuan rumahnya, Mitra Riau. Koordinator Mitra Riau, Mas Triono Hadi. Apa kabar Mas Triono? Baik. Mas Triono, Bu Adi Hartati, terutama kepada Bu Adi Hartati, selamat datang di rumah anggaran kita. Kita nyebutnya rumah anggaran, Bu. Rumah rakyat, rumah anggaran. Kali ini kita berdiskusi cerita santai terkait dengan evaluasi anggaran COVID dan bagaimana arah kebijakan di 2021. Nah, tentunya ini sangat penting kita kulitin, Bu. Apalagi kalau saya lihat Ibu selama ini sangat berkecimpung mengkritisi pemerintah daerah terkait dengan proses penanganan COVID. Nah, ini saya ingin kembali lagi, ingin mempertanyakan sebenarnya apa peran dan kewenangan DPRD itu. Nah, selain itu juga Fitra juga ada beberapa kali itu melakukan kajian analisis studi. Terakhir itu terkait dengan potret perkembangan anggaran COVID. Sebelumnya tracking transparansi dan akuntabilitas terkait dengan indeks keterbukaan informasi terutama di daerah khususnya di Provinsi Riau dan 12 kabupaten kota, dan kita juga melihat seperti apa keterbukaan pemerintah daerah dalam penanganan COVID, keterbukaan anggaran COVID-nya. Itu coba kita evaluasi seperti apa sih sebenarnya pemerintah daerah itu membuka informasi-informasi itu kepada publik. Ibu Bang Triono, saya ingin menggali lah, Bu, ya. Pertama, menggali terkait dengan pengalaman di politik, Bu. Kedua, terkait dengan misi Ibu di dunia politik itu apa? Apakah ada target nggak untuk Riau 1 besok 2024? Itu perlu kita coba gali sebelum kita masuk ke pembahasan intinya. Mungkin Bu Adi, saya persilakan. Terima kasih Mas Taufik dan Mas Triono sudah memberi saya kesempatan untuk bicara dalam podcast di rumah anggaran Fitra. Bagi saya ini sebuah kehormatan karena saya tahu dengan Fitra sudah cukup lama dan Fitra merupakan organisasi yang memiliki trust dan kepercayaan tinggi di masyarakat ketika berbicara terkait dengan evaluasi anggaran. Mungkin saya bicara sedikit tentang latar belakang saya. Saya berlatar belakang sebenarnya bukan sebagai politisi, tapi sebagai salah seorang staf biasa, staf pengajar biasa di salah satu universitas negeri yang ada di Riau. Nah, ketika undang-undang pemilu itu menyatakan bahwa yang bisa duduk di DPRD itu adalah dengan calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak, maka saya melihat bahwa ini adalah peluang perempuan untuk terjun sebagai seorang politisi, yang saya berharap ketika perempuan terjun sebagai politisi dan terpilih sebagai alek anggota legislatif, maka dia memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan bagi perempuan lainnya, karena kebutuhan kekhususan perempuan. Nah, saya melihat dari kacamata itu, maka 2008 saya mundur sebagai staf pengajar dan ditetapkan sebagai calon legislatif tetap. Di November saya maju bertarung untuk DPRD kota. Ketika itu alhamdulillah saya diberi amanah oleh masyarakat 3 kecamatan di Raya, Manoa, dan Tenayan untuk duduk di
kota ya? Di kota. Periode pertama saya maju sebagai politisi. 2014 ketika itu Partai Amanat Nasional melihat bahwa saya punya kemampuan untuk naik ke tingkat provinsi, mengingat keterwakilan dan suara perempuan dibutuhkan di level provinsi. Akhirnya saya diminta maju ke provinsi dan ketika itu ditempatkan di nomor urut 3 dengan modal dapil Bukit Raya, Markoen dan Medan Tenayan. Modal awal suara di 3 kecamatan itu saya maju dan kembali diberi amanah oleh masyarakat Kota Pekanbaru duduk di DPRD provinsi. 2019 hingga diminta bertarung lagi, dan di sini mungkin puncak karir politik saya, karena sebagai politisi perempuan saya diberi kehormatan oleh Partai Amanat Nasional untuk duduk di nomor urut 1. Karena bagi politisi nomor urut 1 itu adalah sebuah kehormatan, dan itu perjalanan panjang karir saya. Hampir 10 tahun di dunia politik, saya baru bisa ditempatkan di nomor urut 1, dan itu sebuah kehormatan. Saya bertarung lagi untuk DPRD provinsi dan alhamdulillah diberi amanah lagi oleh masyarakat Kota Pekanbaru untuk duduk sebagai anggota legislatif Dapil Kota Pekanbaru di DPRD Provinsi Riau. Dari 9 kursi itu saya satu-satunya incumbent yang tertinggal setelah Pak Dedet tidak ada ya, harusnya kan 2 dengan Pak Dedet. Nah, saat ini saya satu-satunya incumbent yang tertinggal untuk Dapil Kota Pekanbaru. Bagi saya ini amanah yang cukup besar yang diberikan oleh masyarakat Pekanbaru, dan tentu kepercayaan ini harus saya tunaikan dengan tanggung jawab dan tentu dengan penuh kebaikan dari 2019 ke 2024. Untuk itu saya selalu punya semangat ketika diajak bicara untuk perbaikan ke depan, baik terkait dengan hal-hal yang menyangkut kebijakan provinsi, kebijakan program maupun kebijakan anggaran. Karena bagi saya, Riau harus terus berjalan, Riau harus terus maju ke depan, dan harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, inilah yang menguatkan saya untuk terus bertahan di dunia politik. Sekarang Komisi 5 Bu ya? Saya sekarang duduk di Komisi 5 sebagai Kesehatan, anggota biasa. Pendidikan dan Desa. Iya, kesehatan, pendidikan, kemudian sosial, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kemudian keagamaan, pemuda olahraga, tenaga kerja. Oke. Jadi Komisi 5 ini terkait dengan kesejahteraan rakyat, bidang sosial. 1 periode di Pekanbaru, 2 periode di provinsi. Sangat menarik juga itu. Nah, kembali kita mengupas, tadi sudah disampaikan oleh oleh Bu Adiar tadi terkait dengan pengalaman beliau di dunia politik ya. Nah, ketika Ibu di DPR, ini apalagi kita COVID gitu ya. COVID-19 itu terjadi pada bulan Maret 2020, mengharuskan pemerintah daerah untuk merefocusing dan merefocusing anggarannya, belanja anggarannya. Nah, sejauh ini pandangan Ibu terkait Ibu melihat dari potret belanja anggaran 2020 itu apakah sudah memenuhi target nggak terkait dengan penanganan COVID di Riau? Saya mungkin harus menyampaikan begini, bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini kan tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga dunia. Namun kita berharap harus ada koordinasi yang cukup kuat antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten kota, mengingat Indonesia secara luas. Nah, terkait bicara Riau, tentu kita berharap ada koordinasi antara gubernur, kabupaten kota hingga desa ya, karena mengingat Riau kan terdiri dari 12 kabupaten kota dan berada di daerah pesisir, daerah daratan yang secara geografis itu memang harus dikonsolidasi untuk bagaimana penanganan ini menjadi satu kesatuan, tidak terpotong-potong antara kebijakan-kebijakan, sehingga permasalahan COVID ini bisa diselesaikan secara masif. Nah, itu yang saya lihat pertama sekali. Nah, kemudian melalui instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 itu kan diinstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk melakukan refocusing anggaran.
minimum pergeseran anggaran, dan itu sudah dilakukan oleh Provinsi Riau sebanyak 2 kali. Harapannya ekspektasi kita bahwa dengan 2 kali refocusing anggaran tanpa melibatkan DPRD, karena memang ada kebijakannya kan memang ini diskresi ya namanya ya, hasil diskresi kebijakan dari pemerintah pusat. Bagi saya ya itu tidak ada masalah, karena ini kan demi kepentingan sebenarnya kepentingan masyarakat dalam masa bencana. Nah, jadi ekspektasi kita cukup besar, ada 2 kali pergeseran anggaran. Pergeseran pertama itu kalau saya tidak salah itu sebesar 74 miliar, kemudian yang kedua itu sebesar 399 miliar. Nah ini kan anggaran yang cukup besar kalau total untuk penanganan COVID-19. Nah harapan kita dengan adanya koordinasi yang intensif dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota, maka penyelesaian pandemi COVID ini bisa diselesaikan dengan baik. Paling tidak bisa dikendalikan, kalaupun tidak diselesaikan, katanya kan tidak akan mungkin bisa diselesaikan, tapi paling tidak bisa dikendalikan dengan baik dengan anggaran yang sudah direfokus ini cukup besar. Nah, ini harapan kita. Namun pada perjalanannya saya mengkritisi pemerintah provinsi bahwa seharusnya setiap perencanaan itu didahului dengan pemetaan masalah, identifikasi masalah, sehingga sehingga anggaran yang direalokasi lagi terutama dalam konteks COVID itu tidak malah melebar kemana-mana. Jadi identifikasinya kan jelas, untuk pencegahan, kemudian untuk pengendalian, kemudian untuk mungkin pengobatan. Nah dari 3 item ini seharusnya pemerintah itu sudah bisa mengendalikan secara keseluruhan pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tidak di tahun 2020 kan Riau menjadi salah satu daerah yang memang tertinggi kan untuk penularan COVID-nya. Nah, sementara anggaran kita sudah cukup besar untuk kesana. Nah, ada ketidaksinkronan antara kebijakan anggaran dengan kebijakan program serta pelaksanaannya. Nah, itu yang saya amati ya. Jadi ada kebijakan program, kemudian ada kebijakan anggaran dan kebijakan pelaksanaannya ini. Nah, ada yang tidak sinkron, tidak join. Salah satu contoh kita lihat ada anggaran untuk tenaga medis, insentif tenaga medis hingga Agustus. Jadi insentif ini belum sampai 50% disalurkan. Sementara kan tenaga medis merupakan ujung tombak dari penyelesaian kasus di lapangan. Nah, jadi pada pelaksanaan, karena pelaksanaannya kan tidak cuma ini dengan kebijakan anggaran, program anggaran dan pelaksanaan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Ini salah satu contoh. Belum lagi contoh lainnya bagaimana data kita yang amburadul ya per September 2020 itu dia mendapat kebijakan dari pusat penambahan 250.000 kakak terdampak COVID. Apakah pemerintah provinsi siap? Nah, ternyata kan tidak sih. Oke, ya. Itu kritis Ibu ya terhadap pemerintah kali ini. Nah, artinya tentu ini pekerjaan yang sangat berat bagi pemerintah provinsi untuk mengkonsolidasi kabupaten kota, melepaskan dulu ego sektoral ini bahwa ini kita provinsi, kabupaten kota, ayo bersatu padu dengan bencana ini agar masyarakat mendapatkan manfaat dari kehadiran pemerintah. Bang Trono, saya mau ngupas sedikit terkait dengan hasil-hasil studinya Fitra ya. Kemarin kalau kita lihat ya, Pemprov itu sudah 2 kali melakukan pergeseran anggaran dari 76, 399, di perubahan mengalokasikan kembali 76 miliar. Dan kalau ditotalkan itu dari catatan BPKAD itu anggaran COVID di tahun 2020 itu 443 miliar. 443 miliar dan realisasinya hanya 392. Nah, Mas Riono dari kawan-kawan masyarakat sipil melihat ini apakah sudah wajar nggak realisasi seperti ini? Kalau kita lihat hitungannya hanya 88,52%. Apalagi kalau Pemprov itu hanya fokus terhadap penanganan dampak ekonomi daripada belanja kesehatan. Tadi dipulas oleh Bu Adi Hatati
belanja kesehatannya cenderung banyak temuan masalah terkait dengan insentif yang hanya 50% dibayarkan. Nah, Mas Dono memandang seperti apa terkait dengan kinerja penanganan COVID ini? Ya, terima kasih Taufik. Oke, Jadi Mas. tentu kita harus runut dulu sebenarnya dari aspek bagaimana kemudian pemerintah juga di situ kaitannya ya, ada eksekutif, ada legislatif dalam merespon terkait dengan COVID. Tadi misalnya Bu Ade sudah banyak cerita soal bagaimana kemudian daerah mempersiapkan anggaran gitu ya, yang juga menjadi salah satu aspek fundamental dalam penanganan COVID. Karena apapun strateginya, kalau nggak ada duitnya kan itu pasti tidak akan tidak akan jalan. Nah, oleh karena itu maka memang ada pergeseran, meskipun tadi secara clear Bu Ade ngomong bahwa nggak masalah lah DPR tidak terlibat gitu ya, karena itu juga menjadi kebijakannya di tingkat nasional yang kemudian dipaksa untuk bisa dilaksanakan. Tapi setidaknya kalau kita melihat dari aspek penanganan COVID yang memang memiliki implikasi besar terhadap perubahan-perubahan kebijakan ya, khususnya dalam hal penanganan COVID, khususnya di aspek kebijakan anggaran itu kan misalnya Perpu 1 2020. Perpu 1 2020 itu misalnya berimplikasi kepada yang paling krusial untuk daerah itu, misalnya di sana ada memberikan otoritas full kepada pemerintah daerah atau dalam hal ini kepada eksekutif untuk melakukan merancang, melaksanakan gitu ya, terkait dengan alokasi anggaran, merancang anggaran, kemudian melaksanakan kegiatan yang secara otoritas diberikan kepada eksekutif. Sementara memang Perpu itu kemudian juga istilahnya kalau saya sebut mereduksi ya dari ketentuan lain, misalnya di Undang-Undang Pemda, kemudian ada Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara itu, dan juga ada tata kelola keuangan di daerah itu memang akhirnya memiliki super power lah ya. Jadi eksekutif itu memiliki super power untuk merancang. Nah ini yang juga mesti harus dikonfirmasi ya, bagaimana sejauh ini kemudian waktu itu mekanisme itu keterlibatan DPR sejauh mana di daerah gitu, dalam hal merancang itu. Nah itu yang pertama aspeknya. Yang kedua bahwa di dalam Perpu itu juga berimplikasi misalnya untuk merubah atau bukan merubah tapi justru mengaplikasikan mekanisme pengadaan barang jasa yang sifatnya kondisi tertentu. Artinya pengadaan barang jasa dengan skema darurat. Ya memang akhirnya karena kita amini misalnya dalam hal karena memang dibutuhkan untuk mekanisme pengadaan barang dan jasa secara cepat, responsif gitu ya dalam menghadapi COVID, tapi juga tidak menutup kemungkinan misalnya ada upaya-upaya atau ada praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan atau praktik-praktik lain, dan itu juga ada gitu ya, kasus bansos di Jakarta, kemudian ada case-case lain juga yang sedang ditangani di daerah, tapi Riau belum. Nah itu implikasi ya dari yang kemudian kalau kita melihat kebijakan-kebijakan terkait dengan anggaran. Memang satu sisi fitrah juga mendorong agar pemerintah harus segera gitu ya melakukan refocusing, melakukan realokasi gitu ya, yang memang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan tadi itu ada alokasi 433 miliar. Lalu kemudian hanya realisasi yang 80%, nah itu menurut saya juga bagian dari satu kebijakan upaya penanganan yang memang nggak maksimal atau tidak optimal. Kenapa tidak? Karena
di akhir-akhir 2020 ketika perkembangan COVID semakin kencang, Riau itu kan selalu masuk di luar Jawa ya. Di luar Jawa itu kan Riau adalah daerah yang cenderung menjadi epicentrum di luar Jawa karena penyebarannya tinggi. Ya, tahu juga kenapa, apakah karena Riau itu tingkat swabnya terlalu banyak atau misalnya tracingnya terlalu banyak, sampelnya banyak, sehingga kalau dia sampelnya banyak kan menentukan hasil juga yang banyak, dan daerah-daerah lain mungkin tidak. Tapi saya menafikan itu, bahwa dalam faktanya bahwa memang ada penyebaran yang cukup tinggi di Riau, masuk sebagai epicentrum utama di luar Pulau Jawa, atau rata-rata dia masuk di 3 besar. Nah, sementara dengan penyiapan anggaran yang digunakan untuk penanganan kesehatan, penanganan itu kan lebih pada aspek bukan hanya yang sakit diobati, tapi setidaknya bagaimana itu kemudian dikendalikan penyebarannya, lalu diikuti dengan kebijakan-kebijakan sosial, kebijakan-kebijakan ekonomi, seperti ada bansos, kemudian ada apa ya. Nah, melihat dari kontribusi provinsi misalnya dalam aspek sosial yang hanya mengalokasikan misalnya 3 bulan untuk 300.000 kalau nggak salah, dialokasikan itu kepada, saya nggak tahu dari baju ya. Ya, yang diberikan oleh provinsi itu menurut saya juga masih sangat kecil, gitu ya. Juga kita tahu bahwa tidak semua daerah-daerah itu juga mengalokasikan skema untuk penanganan dampak sosial, misalnya. Sebagai juga ada yang hanya mengalokasikan untuk penanganan kesehatan atau pengendalian kesehatan. Nah, provinsi memang hasil kalau kita ngelihat dari tahun 2020 ada daerah yang tingkat penyerapannya rendah juga dari seluruh aspek keuangan. Kemudian juga alokasi anggaran untuk penanganan COVID juga menurut kami adalah relatif kecil, gitu ya, karena tidak sampai 4% dari APBD yang ini istilahnya dari total belanja yang direncanakan dan juga ketika dihitung di realisasinya. Ada yang memang belum optimal untuk kemudian dilakukan. Bahkan saya nggak tahu perkembangannya, apakah PEN itu juga sudah direalisasikan. Di akhir 2020 PEN itu tidak direalisasikan, yang dialokasikan sekitar 25 miliar. Saya nggak tahu apakah itu juga kemudian dilakukan perubahan, karena memang sentralistik informasi itu tidak tersentral. Proaktif informasi kepada masyarakat itu juga tidak tersedia. Meskipun ada website riaucorona.go.id, tapi itu tidak menampilkan misalnya informasi-informasi tentang berapa sih anggaran. Saya juga akhirnya banyak versi dari 477, kemudian ada lagi yang berkurang, ya itulah yang disebut bagian adalah disinformasi yang mestinya itu bisa ditangani atau diupayakan agar pemerintah itu mestinya harus terbuka sedemikian rupa. Makanya kita merefleksikan juga, kemudian Fitra Riau itu melakukan indeks keterbukaan informasi misalnya di tahun 2020 itu juga akhirnya menunjukkan tren tingkat keterbukaan informasi Riau itu justru mengalami penurunan, walaupun provinsi mengalami peningkatan tapi tidak signifikan. Nah, untuk aspek kebijakan anggaran COVID itu cenderung tidak proaktif sama sekali, kecuali dengan akses-akses yang kita lakukan dengan jaringan yang kita miliki. Atau misalnya kita Fitra melakukan pengajuan informasi itu hanya diperoleh. Tapi itu kan juga tidak sinkron juga. Kita dulu dapat data yang full versi. Ada yang di belanja tidak langsung, misalnya termasuk yang untuk polisi, yang untuk danrem gitu. Kemudian ada di spesifik untuk kesehatan, ditambah lagi yang di bantuan belanja tidak terduga yang dulu dalam tanda kutip itu semua adalah anggaran untuk COVID, tapi detailnya nggak tahu itu buat apa. Nah, kemudian juga dialokasi untuk untuk anggaran sosialnya gitu ya, dan dampak ekonominya itu juga jumlahnya berbeda-beda ya, dengan angka-angka yang muncul, ada yang pertama, ada yang kedua. Itu sih yang menurut saya
penting sebenarnya bagi pemerintah dan bagi DPR agar aspek keterbukaan itu sebenarnya menjadi penting untuk dilakukan agar trust dari publik kepada pemerintah terkait dengan penanganan COVID bisa dilakukan dengan baik. Ya, terima kasih Bang Tono. Kalau kita lihat ya Perpu 1 tahun 2020 kan ada terjadi pergeseran kewenangan DPR ya. Nah, sekarang ini Bu, fungsi DPR itu terkait dengan penanganan COVID itu seperti apa perannya di legislatif itu sendiri? Memang dari Perpu nomor 1 tahun Sekarang udah jadi 2020 undang-undang sebagai undang-undang itu memang mereduksi seperti yang Mas Yono sampaikan, mereduksi kewenangan DPRD sebagai salah satu bagian dari pemerintahan. Jadi kan ada eksekutif, ada legislatif. Nah ini kan mereduksi kewenangan yang tadinya itu bisa bersama-sama dengan eksekutif dalam pembahasan anggaran dalam Perpu yang sudah menjadi undang-undang itu dalam kondisi konteks bencana COVID ini, maka kewenangan itu kan ditiadakan. Namun bagi kami hal itu mungkin dipandang sangat wajar karena di tengah pandemi. Karena kalau harus masuk lagi ke DPRD kemudian bicara terkait dengan politik anggaran, politik kebijakan, nah ini kan butuh waktu yang sangat panjang. Nah sementara ini kita butuh kebijakan yang cepat tepat. Nah ini bagi kita tidak ada masalah, tidak melibatkan DPRD, tapi dengan catatan pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas terkait dengan penanganan kondisi pandemi COVID saat ini. Sehingga kebijakan program, kebijakan anggaran sebagai turunan dari kebijakan program, kebijakan anggaran dan pelaksanaannya ini menjadi linier dan masif dirasakan oleh masyarakat luas. Mengingat kewenangan provinsi kan terbatas. Provinsi tidak memiliki masyarakat, tidak bisa mengintervensi kondisi masyarakat secara langsung. Karena itu adalah kewenangannya kabupaten kota. Nah sehingga ini kan harus didudukkan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan bupati dan wali kota sebagai kepala daerah untuk bagaimana mengintervensi kondisi sosial masyarakat ini. Sejauh ini di mana? Apakah sudah pernah duduk nggak antara sinergi nggak antara Pemprov dengan kabupaten kota? Setahu saya memang sudah pernah ya. Memang ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau terhadap kabupaten kota. Nah terkait dengan bagaimana pelaksanaannya di bawah, nah ini kan kita bisa lihat dari realisasi anggaran dan kondisi pandemi saat ini. Apakah sudah terkendali? Apakah memang belum terkendali? Nah kalau memang belum terkendali, tentu ini membutuhkan kebijakan jangka panjang yang harus konsisten dan berkesinambungan dengan kebijakan yang kemarin. Karena kalau kebijakannya tidak berkesinambungan, tidak konsisten, maka pandemi ini tidak akan pernah terkendali dengan baik. Nah harapan kami sebagai wakil rakyat ya yang sekarang hanya memiliki fungsi sebagai pengawasan, nah tentu berharap pemerintah harus mendudukkan ini, mencari format yang ideal. Mungkin tidak ada yang ideal ya, tapi mengarah ke ideal agar apa yang kita khawatirkan ini tidak terjadi, pandemi yang tidak terkendali, kemudian kita rasakan multiple efeknya, ekonomi menurun, pendidikan loss, pembelajaran, nah kemudian dampak sosial yang semakin kita rasakan, pengangguran terbuka dan segala macam, nah hal seperti itu. Oke, ya nyambung tadi Bu soal monitoring ya. Walaupun DPR dalam regulasinya misalnya hanya tidak dilibatkan dalam proses seperti dulu politik kebijakan anggaran dalam penanganan COVID ini. Nah, apa hal-hal yang paling yang sudah dilakukan di tahun 2020 dulu sebagai bahan evaluasi terkait dengan monitoring anggaran COVID? Karena berdasarkan dari catatan Fitra misalnya, ya, transparansi dan akuntabilitas hampir rata-rata pemerintah juga tidak terbuka terkait dengan persoalan anggaran COVID misalnya, terjadi disinformasi menjadi persoalan. Nah, hal-hal apa yang sudah Ibu dorong ke Pemprov ini? Saya menyoroti terkait dengan perencanaan. Karena bagi saya perencanaan ini adalah setengah keberhasilan dari sebuah kebijakan. Jadi
Jadi kalau perencanaannya bagus, maka ini sudah setengah berhasil kita dari kebijakan yang ingin kita lakukan gitu. Nah, saya menyoroti terkait dengan perencanaan refocusing anggaran ini loh, 433 miliar itu tentu harus ditata kelola dengan baik sehingga masyarakat tidak semakin terdampak. Nah itu titik poin saya. Bagaimana saya bicara kepada pemerintah, ayo dong rencanakan secara baik, lihat data yang ada, bagaimana tracing kita, bagaimana treatment kita. Nah hal-hal ini kan harus dilakukan untuk agar pandemi ini terkendali gitu. Nah bagaimana kalau ada tadi Mas Yono sampaikan ini dia menjadi epicentrum apakah karena sampel swabnya yang banyak atau sampel tracingnya yang banyak. Nah, ini kan sebenarnya sebuah sindiran kepada pemerintah Provinsi Riau. Sudah melakukan analisa swab belum? Sudah melakukan tracking belum? Nah, kenapa ini tidak terkendali? Nah, hal seperti inilah yang saya soroti. Bagaimana perencanaan itu, tracing, treatment itu harus dilakukan secara masif, berkesinambungan dan konsisten, tidak melompat-lompat. Karena kita bicara di Riau masyarakat kecil yang kita pikirkan, masyarakat kecil beli masker, masker ini harganya 2.000 di pinggir jalan, setiap hari kan harus ganti. 2.000 itu bagi masyarakat kecil kan berarti kalau satu rumah ada 5, berarti satu hari 10.000 bisa beli beras itu, bisa buat makan. Nah, kemudian mereka dibebani dengan harus pakai masker. Nah, pemerintah siap tidak menyiapkan masker ini untuk masyarakat kita. Nah, apalagi ini nanti ada kebijakan sekolah ini kan sekolah sudah mulai dibuka. Nah, bagaimana kesiapan masker untuk anak-anak? Tidak semua anak, tidak semua orang, tidak semua masyarakat punya kemampuan. Karena ini dampak pandemi ini kan cukup menggerus ekonomi, terutama masyarakat kecil yang hari ini kerja, hari ini bisa buat makan. Besok kalau nggak kerja nggak bisa makan. Nah dibebani dengan beli masker, dibebani harus dengan hidup dengan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah itu yang saya harapkan bahwa anggaran ini bisa linier dengan kondisi yang ada. Jadi jangan lompat-lompat gitu loh Mas. Jangan hari ini kita buat ini, oh besok kita ini sudah selesai ini. Artinya Pemprov lompat-lompat sekarang. Nah, itu apa yang mempengaruhi? Iya. Ya itu tadi nggak ada perencanaan itu. Oke. Tidak ada perencanaan. Jadi identifikasi masalahnya itu. Identifikasi ini data kita hari ini mungkin yang dirawat sekian. Dari yang dirawat itu tentu harus di tracing ini keluarganya seperti apa yang sudah positif, harus di tracing. Nah kalau yang bisa isolasi mandiri, nah isolasinya setelah selesai isolasi harus ngapain? Kalau hal itu tidak dilakukan ya ini kasus akan seperti grafik yang melompat-lompat gitu, detak jantung yang kalau dia lagi nggak stabil, maka dia tinggi, kalau dia lagi ya dia normal. Artinya perencanaan tak matang. Perencanaan itu tidak. Oke. Menteri Yono, kalau melihat dari sudut pandangnya Bu Adi Hartanti mengatakan Pemprov dalam hal ini perencanaan tak matang. Nah, dari teman-teman Fitra seperti apa melihat? Ya tentu namanya kesiapan. Jadi memang agak berbeda dalam penanganan COVID yang memang menggunakan pendekatan cenderung sentralistik. Jadi ini juga mungkin nasional. Kita tidak juga bisa pada aspek ini adalah murni dari problem daerah. Contohnya begini, di Perpu kita juga lagi-lagi kembali ke Perpu karena memang aturan dalam penanganan COVID yang memiliki super body mengatur itu adalah Perpu atau yang sekarang di Undang-Undang 2 tahun 2020 dan sekarang juga belum dicabut. Artinya sampai 2021 sampai 2022 gitu ya, karena dia berlaku 3 tahun gitu. Yang berkenaan dengan COVID, maka
beberapa ketentuan-ketentuan itu masih dinihilkan. Iya. Ada 12 kalau nggak salah ya, undang-undang yang urusan ke anggaran ada 7 undang-undang yang tetap tidak berlaku ketika masih berkaitan dengan COVID, kebijakan yang berkaitan dengan COVID. Artinya ketika nanti 2021, apalagi Riau juga yang 2021 belum secara optimal juga merencanakan untuk COVID. Saya nggak tahu juga karena apakah untuk perencanaan 2021 itu waktu itu tidak terlibat DPR, terlibat karena prosesnya juga dilakukan secara normal. Iya. Nah, pertanyaannya akhirnya ada lagi problem bahwa daerah belum nganggarin buat vaksin ini dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena itu soalnya sentralistik. Daerah itu sifatnya menunggu. Ide-idenya semuanya menunggu. Lah, keuangan belum kasih info buat kebijakan COVID 2021, daerah nggak berupaya atau tidak merancang agenda-agenda kebijakan COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, sentralistiknya adalah pada aspek kebijakan. Daerah akan melakukan kebijakan seperti misalnya lockdown, kemudian ada kebijakan yang spesifik, itu juga nggak bisa karena semuanya tersentral, harus melakukan ada pertimbangan. Kalau dulu namanya gugus tugas, sekarang namanya satgas atau apa ya, saya tidak tahu juga soal itu. Nah, itu juga menjadi masalah juga kan ketika daerah ingin melakukan tindakan atau membuat satu kebijakan, tapi ketika nasional tidak menyetujui, itu juga tidak bisa dilakukan. Nah, sehingga implikasinya ya pada aspek ini. Jadi daerah itu ketika dia ingin berinovasi, bagaimana mendorong membuat satu skema untuk melakukan pengendalian terhadap penyebaran, itu juga nggak bisa leluasa. Saya nggak tahu nanti Bu Ade bisa lebih cerita apakah itu yang terjadi. Tapi sepanjang pengamatan saya adalah soal itu ya. Ketika daerah gubernur punya inisiatif ingin melakukan apa misalnya, tapi contohnya nggak di Riau. Kalau di Riau kan landai saja kayaknya. Nah, tapi itu ternyata nggak istilahnya ada aspek yang misalnya di tingkat pusat tidak menyetujui karena harus ada pertimbangan kementerian, harus ada pertimbangan tim dulu gugus tugas, sekarang namanya satgas COVID, sehingga itu juga menghambat di daerah ya ketika ingin berkreasi untuk melakukan pengendalian, termasuk pada aspek kebijakan program, kebijakan anggaran misalnya. Nah, kan tidak ada yang lain ya yang disupport oleh pemerintah provinsi dalam hal dampak sosial ataupun dampak ekonomi. Nah, kalau dampak ekonomi jelaslah mungkin karena banyak juga aturan-aturan di nasional yang tidak bisa terimplementasikan di tingkat daerah. Nah, tapi yang untuk sosial itu kan Riau berhenti pada pemberian BLT yang 300 juta. Iya. Nah, sementara misalnya Riau itu punya resource yang lumayan cukup gede gitu ya di anggarannya, meskipun tapi tetap mereka harus melakukan refocusing atas program-program yang ada. Nah, itu yang melihat bahwa optimalisasi dari daerah untuk melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan seterusnya itu memang tidak bisa dilakukan secara maksimal. Contohnya dari sisi bagaimana dia menyiapkan program-programnya. Contoh, provinsi mengalokasikan kalau yang misalnya yang data kita punya ada 25 miliar digunakan untuk PEN gitu ya. Tapi akhirnya itu tidak bisa direalisasikan. Kemudian info terbaru juga saya nggak tahu itu bagaimana kelanjutannya. Misalnya ada 5 daerah belum laporan untuk BANKIO BLT misalnya. Karena skema yang dipakai oleh provinsi adalah lewatnya skema BANKIO. Nah, kan setelah itu nggak ada lagi tuh. Apa sih yang kemudian dilakukan? Apakah misalnya bagaimana aspek-aspek mendorong program-program OPD? Ternyata terjawab juga ketika di November atau di Oktober tren pencapaian realisasi keuangan daerah juga termasuk kategori daerah yang paling rendah, Riau. Dari ditinjau dari rancangan belanja sama yang direalisasikan. Itu juga. Yang kedua, yang selanjutnya juga misalnya dari aspek perencanaan, ya betul.
bahwa ketika misalnya melakukan refocusing anggaran, ini data yang kita terima di awal ya, apakah itu masuk kategori perubahan pertama atau perubahan kedua, saya nggak tahu. Tapi jelas itulah data yang terakhir kita dapatkan yang mendetail, dan itu basisnya adalah rencana kerja anggaran atau DPA ya, dan dokumen pelaksanaan anggaran. Ya memang itu juga memperlihatkan ketika pemerintah melakukan refocusing. Jadi hampir seluruh OPD itu kemudian dikurangi gitu ya. Mereka mengurangi alokasi anggaran gitu ya. Namun juga menurut saya tidak melihat dari aspek urgensinya. Contohnya begini, hampir semuanya OPD-OPD yang saya nggak tahu apakah juga bagian dari OPD yang memiliki kinerja langsung kepada masyarakat, misalnya dinas perkebunan, dinas yang memiliki hubungan lah ya, misalnya mereka untuk mendorong bagaimana peningkatan petani apa segala macam, termasuk dinas sosial yang mereka punya agenda-agenda untuk mendorong kelompok-kelompok miskin rentan itu, lalu kemudian di OPD-OPD yang lain itu kan disamaratakan untuk dilakukan refocusing hampir 50%. Bahkan ada beberapa OPD yang lebih dari 50%. Tapi itu misalnya di DPR khususnya, DPR itu justru hanya 25%. Nggak tahu kalau yang terbaru, saya nggak tahu. Tapi yang data itu ketika kita dapat dari PKD, kita jumlahin gitu ya, Sekda, DPR, kemudian ada Bapeda yang memang di situ cenderung ya lebih banyak diakses kebijakan, itu hanya dikurangi 25%. Ditotalin DPR sendiri sekitar 25%. Nah itu menurut saya yang artinya substansi refocusing atau realokasi. Jadi kan bukan berarti seluruh uangnya kemudian dikurangi, tapi kan merefocusing misalnya yang di dinas pertanian dulu tidak ada anggaran yang untuk aspek padat karya, pemberian kelompok apa segala macam, itu kemudian direfocusing agar alokasi anggaran-anggaran yang tidak begitu penting dan gak relevan itu kemudian di realokasi, bukan realokasi, direfocusing. Relokasi itu kan artinya diambil, direlokasikan, tapi bukan menempatkan pada satu titik. Sehingga kalau yang terjadi hampir semua daerah di Indonesia kan begitu ya, mereka ambil itu kurangi 50%, kemudian dijadikan satu perencanaan dan integrasi di dinas sosial, di dinas kesehatan untuk penanganan kesehatan, kemudian skema bantuan keuangan, dan diposkan di belanja tidak terduga. Sementara OPD-OPD yang juga misalnya bisa berpotensi untuk mendorong peningkatan pendapatan atau setidaknya ada target-target kelompok yang menjadi urusannya OPD itu aja tidak tertangani. Padahal mestinya OPD itu bagi OPD yang memang dia punya kerja di masyarakat, ada yang potensial untuk menjalankan fungsi di masyarakat, bisa direfocusing agar itu lebih optimal. Bukan semuanya dikurangi gitu kemudian dikumpulin jadi satu dan akhirnya nggak mencapai satu tujuan. Oke. Ya kalau kita lihat ya Bu ya, kalau misalnya di arah Pemprov dalam penanganan COVID di belanja 2021 yang bisa dilihat diidentifikasikan dalam dokumen APBD 2021 hanya di pos di belanja kesehatan sebesar 5,5. Nah, saya nggak tahu apakah anggaran tersebut ada nggak belanja tersebut untuk bantuan pengaman sosial dari pengaman sosial. Apakah ada nggak Bu dalam pembahasan di 2020 itu? Saya menyoroti sebentar apa yang disampaikan Mas Triyono terkait dengan pola sistem pemerintahan kita mulai dari pusat hingga ke daerah. Saya melihat mungkin sedikit berbeda karena kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota itu harusnya kan saling berintegrasi, berintegrasi dan berkesinambungan. Nah saya lihat pemerintah pusat ini tentu sudah memikirkan kebijakan apa yang tepat dengan kondisi kita seperti ini. Nah harusnya ya pemerintah kabupaten, provinsi, kabupaten kota ini melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang positif, mengingat bukan pemerintah daerah tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan banyak hal di masa pandemi ini. Ruang itu ada, walaupun tadi Mas Triyono menyampaikan bahwa harus ada konsultasi dengan Mendagri dan kementerian lainnya. Nah itu diperlukan,
untuk agar kebijakan itu linear dari pusat hingga ke daerah. Namun mungkin pada pelaksanaannya ada beberapa pemerintah daerah yang memang dia reaktif terkait dengan hal ini. Ada yang tidak memiliki reaktif. Mungkin dari Riau ini kan landai-landai saja, tidak reaktif tapi landai-landai saja. Kita lihat dengan kebijakan bantuan langsung tunai, bansos itu kan ada bansos dari pemerintah pusat, ada bantuan sosial, bantuan langsung tunai dari pemerintah provinsi. Nah, harusnya ini kan bisa saling menutupi. Mana masyarakat yang terdampak, yang memang belum terbantu, nah harusnya kan ini bisa saling menutupi. Nah, sehingga kebijakan ini bisa saling bersinergi dan meminimalkan dampak sosialnya di masyarakat. Nah, ini kan, namun tadi mungkin ada yang reaktif dan tidak reaktif. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan kita, Mas Trion. Betul. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian terkait dengan arah kebijakan di 2021. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kebijakan ini kan harus berkesinambungan antara pencegahan, penanganan, dan penanggulangan. Mengingat pandemi ini kan multiple efeknya, menyasar ekonomi, menyasar kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, saya melihat bahwa tidak ada kesinambungan kebijakan program di tahun 2020 dengan kebijakan program di tahun 2021. Terlihat tadi dengan kebijakan anggaran, tidak ada kebijakan program terkait dengan social safety net masyarakat, jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil yang saat ini masih merasakan dampak dari pandemi COVID ini. Nah, ini tidak tertuang dan tidak tercermin, tidak tergambar di APBD 2021. Saya kan di Komisi 5, mitranya Dinas Sosial. Nah, ini tidak tergambar di sana. Ini satu hal. Nah, bagaimana dengan pemulihan ekonomi? Nah, dana pemulihan ekonomi kita 25 miliar di 2020 itu tidak terpakai, tidak terrealisasi dengan baik. Nah, bagaimana di 2021? Apakah ya pemulihan ekonomi ini masih dituangkan dalam kebijakan program dan kebijakan anggaran di 2021? Kan tidak. Nah, makanya saya sampaikan bahwa kebijakan yang melompat-lompat ini ya tidak konsisten dan tidak berkesinambungan, maka akan berdampak menyeluruh pada kehidupan, tidak hanya kehidupan sosial tapi ekonomi, pendidikan yang ada di Provinsi Riau. Nah, kita sudah mengingatkan jauh hari ketika rapat-rapat di komisi, itu kita sampaikan Dinas Kesehatan mana nih anggaran untuk masa pandemi COVID. Dinas Sosial juga begitu. Pemberdayaan masyarakat desa masih diuntungkan dengan adanya bantuan keuangan khusus untuk desa dari provinsi. Masih ada. Nah, tapi kan itu tidak cukup. Melihat tadi efek dari pandemi COVID ini tidak sudah menyasar kemana-mana. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar pemerintah provinsi di 2021 ini. Bagaimana menyehatkan, memulihkan ekonomi masyarakat kecil. Mengingat kan harus terus ada intervensi, stimulan kecil untuk membantu pedagang kaki lima, ya, untuk membantu pekerja harian lepas. Yang hari ini kerja, hari ini buat makan. Kalau besok tidak kerja, bagaimana untuk makan? Artinya itu tidak ditemukan di 2021. Tidak tergambar di 2021. BTT itu hanya sebesar 50 miliar. Nah, apakah ke depan akan ada kebijakan refocusing lagi? Nah, pertanyaannya kan begitu ini. Nah, apakah ke depan akan ada kebijakan refocusing lagi BTT dengan tidak melibatkan lagi DPRD? Apakah ini strategi pemerintah provinsi untuk melakukan refocusing lagi? Karena kalau pembicaraannya di APBD 2021 ini kan melibatkan DPRD, mungkin pemerintah provinsi terlalu ribet kalau melibatkan DPRD, akhirnya mengambil kebijakan 2021 kita tidak munculkan dulu anggaran terkait pandemi COVID-19. Mungkin ada nanti kebijakan refocusing dengan tidak melibatkan DPRD yang diatur di Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, ini kita belum tahu. Namun pesan saya tetap pada perencanaan,
melihat kondisi mulai dari 2020 menuju 2021. Jangan kondisi di 2020 ditutup buku, kita buka kondisi 2021 dengan kondisi yang baru. Akhirnya yang lama tidak terselesaikan, yang baru pun amburadul. Nah, dan ini yang saya harapkan berkesinambungan dan konsisten tadi, gitu. Sehingga sasaran, target, dan capaian itu benar-benar kelihatan. Oke. Semoga didengar oleh kawan-kawan pemerintah. Bang Triyono, terakhir menyikapi hal yang disampaikan oleh Bu Adian tadi, bahwasanya di dalam APBD 2021 juga nggak terlihat tuh pen jaringan pengaman sosial juga nggak terlihat. Yang menjadi kekhawatiran kita nanti refocusing kembali, merelokasikan kembali anggaran tanpa melibatkan kawan-kawan DPR. Nah, apa yang menjadi sebuah solusi terkait dengan pergeseran kewenangan dari 1 Perpu 1 tahun 2020 ini yang harus diantisipasi oleh kawan-kawan DPR kalau nanti itu terjadi? Ya, tentu ada ini ya, yang untuk perencanaan tahun 2000, perencanaan APBD 2021 itu kan ada pedomannya. Oke. Saya lupa nama Permendagri. Lagi 90. Bukan, yang untuk pedoman penyusunan untuk tahun 2021. Artinya kan itu sebenarnya sudah ada ini ya, tetap pijakannya adalah 2021 concern untuk daerah nasional itu juga masih berhubungan dengan COVID-19. Juga strateginya belum berubah ya, ada aspek penanganan, aspek social safety net, kemudian aspek pemulihan ekonomi. Nah, tentu sebenarnya kalau merujuk di sana kan daerah tetap untuk perencanaan tahun 2021, apalagi juga ada Perpu atau Undang-Undang 2 ya tahun 2020 yang mengatur soal kebijakan keuangan negara dalam kondisi COVID. Nah, tentu mestinya gitu ya, proses perencanaan tahun 2021 itu juga dilakukan pada saat COVID. Dan prediksi akan berakhir juga unpredictable, tidak ada yang tahu ini akan berakhir, dan dipastikan tahun 2021 Januari juga lonjakan kasus juga tak berubah, artinya masih akan akan ada dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya tadi aneh, justru kebijakannya APBD 2021 justru tidak menggambarkan atau melihat bahwa itu penting. Ya. Nah, ini juga catatan juga sebenarnya ketika pembahasan, apalagi kan itu pembahasan juga bersama dengan legislatif gitu ya. Nah, kan setidaknya itu juga menjadi poin penting yang mesti juga bagaimana itu terdiskususkan. Saya juga tidak mendengar pada saat pembahasan diskursus soal dana COVID APBD 2021 itu nggak ada, itu juga nggak terlihat. Nah, ini yang kita sebut sebagai sebenarnya dalam proses perencanaan itu kan mesti juga harus terbuka ya. Bagaimana pemerintah eksekutif kemudian di legislatif juga harus bagaimana mendorong partisipasi dalam aspek perencanaan keuangan. Mandat PP 45 tahun 2017 dan tahun 2018 PP 45 tahun 2018 salah 2018 tentang partisipasi publik itu jelas bahwa partisipasi dalam anggaran itu adalah salah satunya adalah bagaimana membuka informasi anggaran itu pada saat perencanaan. Tapi kan juga enggak gitu ya. Diskursus DPR terkait dengan aspek anggaran COVID nggak ada di APBD 2021 juga nggak terlihat. Nah, ini akan mengulang lagi, makanya pendekatan menunggu instruksi kementerian lalu kemudian harus melakukan refocusing, akhirnya dia akan menggunakan Perpu atau Undang-Undang 2 yang tidak melibatkan DPR, padahal kesempatan kemarin itu menjadi penting untuk dilakukan. Artinya ada dua model yang mesti harus dilakukan. Yang pertama adalah meskipun tanpa pelibatan di perencanaan, tapi setidaknya DPR itu mesti penting untuk melakukan pengawasan pada aspek pelaksanaan. Kita tahu misalnya ada sekitar dulu 74, sekarang nggak tahu alokasi anggaran yang digunakan untuk penanganan kesehatan. Yang untuk bansos jelas karena dia kasih duit, yang untuk pen nggak jalan. Tapi yang untuk penanganan kesehatan
itu kan dia menggunakan pendekatan belanja darurat Ya. atau skema darurat ya, yang juga diakui ya gitu ya dalam mekanisme pengadaan barang jasa. Itu juga penting untuk dilihat. Saya juga sempat ngecek LPSE misalnya. Meskipun itu skema penunjukan langsung kan mesti harus di-upload juga gitu ya, bahwa ini mekanisme penunjukan langsung. Iya. Saya juga sempat ngecek di LKPP misalnya di SIRUP ya, sistem informasi rencana pengadaan misalnya. Itu juga nggak melihat aspek anggaran COVID yang dia digunakan. Nah itu penting sebenarnya untuk dilihat apakah mekanisme pengadaan barang jasanya yang dengan skema pengadaan barang jasa cepat itu dilakukan prosedural atau tidak gitu ya. Jangan-jangan justru misalnya aspek korupsinya tidak ada gitu ya dalam praktek-praktek itu, karena contoh-contohnya kan Oke. Bu, harapan ke pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini terkait dengan anggaran COVID, strategi ke depan yang harus dilakukan oleh teman-teman pemerintah provinsi. Apa itu? Ya, harapan kita bahwa yang pertama pemerintah provinsi harus melihat kondisi ini sebagai kondisi yang harus diselesaikan dengan serius. Ya, serius itu ya melihat kondisi ini secara berkesinambungan, konsisten dan dan dalam pelaksanaannya benar-benar mengacu pada kondisi real yang ada di lapangan, tidak hanya meraba-raba atau menebak-nebak apa yang akan terjadi ke depan. Nah, ini harapannya ada keseriusan dari pemerintah provinsi untuk bagaimana menanggulangi bencana COVID ini agar tidak melebar dampaknya kemana-mana. Ini yang harus menjadi catatan dari pemerintah provinsi. Oke, soal transparansi nih, ini hal paling penting dan urgent ini. Kalau misalnya anggota dewan yang ngomong mungkin mau didengarkan itu. Iya. Apa itu, Bu? Transparansi ini memang sangat penting karena Iya. dari laporan per 31 Agustus itu Iya. anggaran yang terrealisasi dari realokasi itu baru sekitar 48,75%. semuanya. Semuanya total per 31 Agustus. Makanya dia termasuk yang paling rendah itu. Iya. Nah, saya sudah sampaikan di rapat komisi ketika itu, bukan rapat komisi, rapat dengan gugus tugas. Oke. Rapat dengan gugus tugas. Oh itu maksudnya yang anggaran COVID-nya doang? Iya, yang Oh. realokasi tadi. Realokasi tadi. Per Agustus ya. Per Agustus. Apakah rasional 52% itu dikebut dalam jangka waktu 3 bulan? Oke. Ya. Nah, ini bagaimana kacamata hukum melihat ini gitu. Oke. Nah, ini yang saya tanyakan ketika rapat dengan gugus tugas. Nah, kenapa tidak realokasi anggaran ini direalisasikan dengan terencana. Contoh, Riau kekurangan kamar isolasi. Ya, kamar isolasi bagi pasien positif COVID. Nah, kenapa tidak anggaran ini direalokasikan dengan baik untuk hal-hal seperti itu? Nah, ini menjadi catatan kita semua. Namun lagi terkait dengan realokasi bantuan sosial tunai ke kabupaten kota. Ada yang namanya bantuan keuangan khusus. Itu untuk kecamatan, kemudian desa dan kelurahan. Nah, ini bagaimana alokasinya, realisasi di lapangan. Apakah anggaran ini sudah benar-benar mampu memberikan penguatan bagi pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan dan desa? Kalau belum mampu, maka tentu harus ada evaluasi. Nah, ini terkait dengan bantuan keuangan khusus. Nah, bagaimana dengan bantuan langsung tunai? Nah, ada total sekitar 190 miliar ya bantuan langsung tunai untuk bansos yang 300.000 per kakak itu. Nah, yang teralokasi dengan baik itu ini kita lihat Pekanbaru dari 26 miliar 695.800.000 itu hanya mampu mengalokasikan sebesar 17 miliar 797.200.000. Ada sekitar 6 miliar yang tidak dialokasikan. Nah, ini ada apa?
dialokasikan 17 miliar. Nah ini pertanyaannya ada apa? Nah ini dua contoh yang memang menjadi catatan kita dari realokasi anggaran COVID ini. Oke. Jadi seharusnya pemerintah harus terbuka ya, Ya. menunjukkan semua informasi itu Nah belum melalui lagi dashboard. saya melihat bahwa Oke. ada anggaran operasional bagi bantuan sosial tunai sebesar 5 miliar sekian. Nah ini peruntukannya untuk apa? Mengingat bantuan sosial tunai ini kan dialokasi melalui Himbara, Oke. melalui perhimpunan bank-bank nasional kan, Oke. langsung bisa diambil masyarakat secara langsung. Dan 300.000 itu dipotong lagi 50.000 untuk Oke. administrasi. Nah sementara ini dianggarkan lagi Iya. untuk operasionalnya. Nah ini kan double budget jadinya gitu. Nah hal ini tentu menjadi pertanyaan kita juga. Oke. Nah, kenapa masyarakat yang hanya dapat 300.000 dipotong 50.000 Untuk sementara administrasi bank, untuk ya? administrasi bank, sementara Oke. anggarannya sudah ada kok. Oke. Nah, jadi beberapa catatan ini tentu kita harapkan kepada pemerintah Provinsi Riau untuk Jangan sampai disomasi lagi ya. nah, itu hal-hal seperti itu Oke. menjadi Oke. catatan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Oh. Bang Triyono, terkait dengan transparansi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini? Karena catatan Fitra, hampir semua anggaran COVID nggak dibuka itu di dashboard website Yopo.id. Iya. Apa yang harus dilakukan Bang Triyono? Ya, filosofinya itu begini ya. Jadi bukan filosofi juga, tapi kenapa sih kemudian harus diterbuka? Kenapa Oke. sih harus ditransparansikan? Saya sering mengatakan bahwa kekeliruan pemerintah takut untuk terbuka itu kan sebenarnya ya tadi itu keliru. Oke. Padahal sebenarnya dengan mereka terbuka itu kan satu kepercayaannya akan meningkat. Pemerintah, DPR, kemudian ada hilangnya kecurigaan. Ya, jadi tidak akan ada kecurigaan ya. Bahkan ini satu hal menarik bagi saya yang cenderung misalnya ternyata bukan konsolidasi juga, tapi istilahnya sejauh ini kan kalau saya melihat dari yang disampaikan oleh Bu Ade tadi juga artinya ada hal-hal fundamental yang mesti juga tidak luput dari pengawasan dalam hal ini oleh legislatif. Itu kemudian misalnya masih banyak pertanyaan dari DPR sendiri, misalnya dari aspek transfernya dari provinsi ke kabupaten, misalnya bagaimana ceritanya kabupaten nggak bisa mendistribusikan, padahal untuk pengalokasian di provinsi, ini yang saya tahu ya, saya nggak ngerti makanya, pengalokasian di provinsi itu basisnya adalah data kabupaten. Iya. Kabupaten ngajuin dulu di provinsi, provinsi evaluasi, verifikasi, lalu kemudian dia menganggarkan. Bukan dibalik. Kenapa akhirnya dulu ada, kenapa Kampar waktu itu sempat ribut, kenapa kami kok dapatnya kecil? Alasan provinsi, karena yang kau ajukan sedikit. Nah, pemerintah provinsi ngomong, sebelum kita menetapkan pagu, kita verifikasi dulu kebenarannya, apakah ada saling tumpang tindih dengan peruntukan lain, dana desa kan dia diberikan kepada selain penerima bantuan dari pusat, selain menerima bantuan dari kabupaten, karena provinsi itu sifatnya adalah pendukung. Nah, ketika misalnya setelah diberikan lalu tidak bisa direalisasikan, itu bagaimana petugas verifikasi? Itu pertanyaan saya juga ke DPR, sejauh mana kemudian itu diawasi, bagaimana kemudian itu misalnya apakah baik dalam forum resminya, itu menurut saya jadi penting ya, bagaimana DPR itu punya satu sesi yang khusus untuk mengevaluasi dana COVID yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, termasuk secara spesifik membahas untuk dana COVID tahun 2021. Sehingga lebih clear itu. Jadi artinya teman-teman di legislatif itu fungsinya betul-betul teroptimalkan untuk digunakan dalam rangka memastikan hajat hidup orang banyak di tengah pandemi ini aman gitu loh. Di Provinsi Riau jangan sampai
Seperti yang sebelumnya ketika mekanisme yang dipakai dengan cara tidak melibatkan DPR, apalagi partisipasi masyarakat itu nggak tahu sama sekali, gitu ya. Nah ini yang menurut saya penting, dengan DPR yang nggak terbuka, apalagi sama masyarakat. Itu maksud saya logiknya di situ. Maka ini menjadi penting kenapa kemudian gimana agar DPR itu memiliki forum-forum spesifik yang khusus memang untuk membahas COVID-19 dan khususnya dari sisi pendanaan. Oke, ada masukan dari Pemprov, untuk Pemprov ada masukan untuk kawan-kawan legislatif. Semoga Ibu bisa mengakomodir setelah pertemuan ini. Sahabat anggaran, itu tadi diskusi kita bersama Ibu Adia Tati dan Mas Triyono Hadi dalam bincang-bincang santai terkait dengan evaluasi penanganan COVID. Semoga di kemudian hari lagi nantinya kita akan ada topik-topik pembahasan terkait dengan literasi anggaran kita. Jangan lupa tongkrongi terus website Anggaran Fitra Riau. Jangan lupa subscribe and comment and share dan bunyikan lonceng di samping kanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu Adia Tati.